Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pida Anggraini akan menjelaskan materi terkait hubungan antara tingkat konsumsi dan pengeluaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga, baik dalam unit yang kecil ataupun secara keseluruhan di bidang ekonomi, tak terlepas pendapatan rumah tangga. Tabel yang memberikan gambaran hubungan antara tingkat konsumsi dan pendapatan rumah tangga ini disebut dengan daftar konsumsi. Pada dasarnya, daftar konsumsi ini memberikan penjelasan berapa jumlah tingkat pengeluaran rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Terdapat 3 kolom. Yang pertama yaitu pendapatan dengan persamaan Y, yang kedua pengeluaran dengan persamaan C, dan yang ketiga tabungan dengan persamaan S. Pada baris pertama, pendapatan rumah tangga berjumlah Rp0 dan pengeluaran rumah tangga berjumlah Rp125. Artinya di sini pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, yang menyebabkan rumah tangga harus menggorek tabungannya di masa lalu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebesar Rp125. Nah, hal ini akan terus berlanjut pada saat pendapatan rumah tangga masih berada di bawah 500. Kemudian, pada baris terakhir yaitu terdapat pendapatan berjumlah 1.000 dan pengeluaran sebesar 850, sehingga terjadi kelebihan pendapatan sebesar 125 untuk dimasukkan ke dalam tabungan. Hal ini juga akan terus berlanjut pada saat pendapatan rumah tangga masih berada di atas 500. Dari tabel ini juga dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula pendapatannya. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan terkait kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Yang pertama yaitu tentang kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi terbagi menjadi 2, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal ini biasa disebut dengan MPC. Nah, MPC ini didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penambahan tingkat konsumsi dengan penambahan tingkat pendapatan. Sehingga rumusnya adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. Kemudian yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau biasa disebut dengan APC. Nah, APC ini didefinisikan sebagai perbandingan jumlah tingkat konsumsi yang dilakukan dengan tingkat pendapatan. Sehingga rumus persamaannya adalah APC sama dengan C per Y. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait kecondongan menabung. Kecondongan menabung ini juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau biasa disebut dengan MPS, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan tingkat tabungan yang dilakukan dengan penambahan tingkat pendapatan. Sehingga rumus persamaannya yaitu MPS sama dengan delta S per delta Y. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata atau biasa disebut dengan APS, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tabungan yang dilakukan dengan tingkat pendapatan. Sehingga rumusnya yaitu APS sama dengan S per Y. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan dalam suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian itu dinamakan dengan konsumsi agregat, sedangkan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian itu disebut dengan tabungan agregat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar konsumsi dan tabungan. Dalam tabel ditunjukkan satu contoh yang menggambarkan tingkat pendapatan, tingkat konsumsi, dan tingkat tabungan.
dengan pemisahan yang pertama MPC adalah tetap, yaitu MPC-nya sama dengan 0,75, dan yang kedua itu pada saat Y sama dengan 0 atau dimana pendapatan sama dengan 0, rumah tangga melakukan konsumsi sebanyak 90 triliun rupiah. Di sini dalam tabel itu terdapat pendapatan, konsumsi, dan tabungan dalam triliun rupiah. Dapat dilihat bahwa pada pendapatan nasionalnya 0, konsumsinya sebesar 90 triliun, dan demikian rumah tangga menggorek tabungan sebanyak 90 triliun. Dalam tabel ini juga ditunjukkan bahwa pendapatan nasional selalu mengalami perubahan sebesar 120 triliun dengan MPC-nya 0,75, akibatnya MPS-nya sama dengan 0,25. Dapat dari mana 0,25? MPS itu rumusnya 1 dikurang MPC. Jadi 1 dikurang 0,75 itu sama dengan 0,25. Dengan demikian, konsumsi dan tabungan selalu mengalami pertambahan sebesar, ini bisa dihitung dari 0,75 dikali 120 sama dengan 90 triliun. Jadi konsumsi itu mengalami pertambahan sebesar 90 triliun, sedangkan tabungan mengalami pertambahan sebesar 30 triliun. Itu dapat dari mana? Itu di 0,25 dikali dengan 120 triliun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tapi sebelum membahas tentang ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, alangkah baiknya kita tahu nih apa sih definisi dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Jadi, fungsi konsumsi itu adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan tingkat pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan itu adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan tingkat pendapatan atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Oke, saya akan menjabarkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan lewat dua kurva ini nih. Jadi yang bisa kita lihat, ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu adalah merupakan garis lurus nih. Di sini ada garis lurus nih ya. Dan hal ini disebabkan karena nilai MPC dan MPS itu adalah tetap. Seterusnya, kecenderungan fungsi konsumsi itu adalah kurang dari 45 derajat dan selalu memotong garis 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena nilai MPC adalah tidak lebih dari 1 atau kurang dari 1. Oke, fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada pendapatan 360 triliun rupiah. Karena pada pendapatan ini, konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, kita ke fungsi tabungan nih. Jadi fungsi tabungan memotong sumbu datar. Hal ini disebabkan karena pada pendapatan nasional 360 triliun, tabungannya itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang MPC dan MPS dan kecenderungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang MPC dan kecenderungan fungsi konsumsi. Masih sama, kita lewat dari kurva ini, di mana pada titik A, fungsi konsumsi, ini pendapatan nasionalnya adalah 360 triliun rupiah, dengan konsumsinya itu adalah 360 triliun rupiah. Dan pada titik B di sini, itu pendapatan nasionalnya 600 triliun rupiah, dengan konsumsinya itu adalah 540 triliun rupiah. Jadi pergerakan dari titik A ke titik B menggambarkan yang pertama itu adalah pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun rupiah, sedangkan konsumsinya bertambah sebanyak 180 triliun rupiah. Dari sini perubahan tersebut menggambarkan bahwa kecenderungan fungsi konsumsi ini bisa kita perhitungkan dari 180 dikurang 240, itu sama dengan 0,75. Nilai ini tuh sama kan dengan nilai MPC, dan itu berarti fungsi kecenderungan fungsi konsumsi itu sama dengan nilai MPC. Terus kita beralih ke
kurva fungsi tabungan. Pada titik D, tabungan rumah tangga itu adalah 0 dari pendapatan nasionalnya 360 triliun rupiah. Dan pada tabungan 60 triliun rupiah, pendapatan nasionalnya itu adalah 600 triliun rupiah. Dari pergerakan dari titik D ke titik E ini menggambarkan bahwa pendapatan nasional itu bertambah sebanyak 240 triliun rupiah dan tabungannya itu bertambah sebanyak 60 triliun rupiah. Dari sini perubahan ini nih menggambarkan bahwa kecondongan fungsi tabungan itu berarti 60 dibagi 240 itu sama dengan 0,25. Nilai ini sama kan dengan nilai MPC. Kesimpulannya, kecondongan fungsi tabungan sama nilainya dengan nilai MPS. Bahasan selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan di samping digambarkan dalam bentuk kurva dan dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar. Persamaan aljabar dalam fungsi konsumsi itu rumusnya sama dengan rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B dikali Y, di mana C itu adalah tingkat konsumsi sedangkan A itu adalah konsumsi rumah tangga pada pendapatan 0, B itu adalah kecondongan konsumsi marginal atau MPC, dan Y itu adalah tingkat pendapatan nasional. Yang kedua itu adalah fungsi tabungan. Persamaan fungsi tabungan itu adalah S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y, di mana S adalah tingkat tabungan, min A itu adalah tabungan rumah tangga pada saat pendapatannya sama dengan 0, dan 1 dikurang B itu adalah kecondongan tabungan marginal atau MPS. Dia adalah tingkat pendapatan nasional. Ada kalanya tingkat konsumsi, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu ada hubungannya dengan pendapatan disposable, di mana hal tersebut mengakibatkan Y ini dirubah menjadi YD. YD itu adalah simbol dari pendapatan disposable. Dari tabel daftar konsumsi dan tabungan yang sebelumnya kita bahas, itu bisa masukin nih ke persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Nah, fungsi tabungannya itu S sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y. Dari awal hingga sekarang itu menekankan bahwa pendapatan rumah tangga itu menentukan fungsi konsumsi dan tingkat tabungan. Bahasan tersebut itu didasarkan pada pandangan Keynes yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi dan tingkat tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan rumah tangga itu memang penting, namun faktor-faktor lain juga tidak dapat diabaikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu adalah kekayaan yang terkumpul sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak akibat dari usaha masa lalu. Dalam keadaan seperti ini mereka cenderung pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi pada masa sekarang, dan sebaliknya pada mereka yang tidak mendapat harta warisan maka mereka cenderung ada dorongan untuk menabung untuk memperoleh kekayaan yang lebih baik di masa datang. Yang kedua itu suku bunga. Rumah tangga akan melakukan tabungan apabila suku bunga tinggi karena mereka akan mendapat pendapatan dari perolehan tabungan. Sedangkan suku bunga yang rendah mereka akan merasa lebih baik untuk mengkonsumsi. Yang ketiga ada sikap berhemat. Masyarakat memiliki sikap yang berbeda-beda untuk menanggapi konsumsi dan tabungan. Dengan sikap masyarakat
yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan, maka APC dan MPC-nya adalah rendah. Sedangkan masyarakat yang memiliki kecenderungan mengkonsumsi tinggi, itu APC dan MPC-nya adalah tinggi. Yang keempat itu adalah keadaan perekonomian. Jadi pada saat keadaan perekonomian tumbuh dan teguh dengan tingkat pengangguran yang rendah, maka mereka akan lebih cenderung melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Sedangkan pada keadaan perekonomian yang lebih lambat perkembangannya dan tingkat pengangguran yang menunjukkan tendensi yang meningkat, mereka akan mengeluarkan uang atau pendapatannya itu akan lebih berhati-hati. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yuri Kristina dengan NIM 0103142128222754. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi. Sebelum saya masuk ke materi investasi, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengeluaran agregat. Apa itu pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga pembelian oleh orang asing. Pengeluaran agregat merupakan salah satu pendekatan untuk menghitung PDB. Pendekatan lainnya yaitu output agregat dan pendapatan agregat. Ketiganya harus menghasilkan angka yang sama karena mewakili tiga pendekatan yang berbeda untuk mengukur metrik yang sama. Untuk menghitung pengeluaran agregat, terdapat rumus pengeluaran agregat sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M, di mana C merupakan consumption atau pengeluaran konsumsi, I merupakan investasi atau pengeluaran investasi, G merupakan government atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi atau sering dikenal dengan penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua untuk menghitung tingkat pengeluaran agregat. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Jadi, investasi adalah pengeluaran modal untuk pembelian barang-barang dan perlengkapan produksi untuk menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Komponen itu mencakup pembelian barang dan jasa untuk penggunaan di masa depan. Itu terdiri dari investasi modal tetap, investasi residensial, dan investasi persediaan. Investasi modal tetap mencakup pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan. Investasi residensial itu merujuk pada pembelian rumah baru oleh rumah tangga atau tuan tanah, dan investasi persediaan mencakup perubahan inventaris. Investasi dipengaruhi oleh ekspektasi laba dan biaya pendanaan. Ekspektasi laba tergantung pada prospek permintaan, itu tercermin dari pertumbuhan PDB real.
Sementara itu, biaya pendanaan tergantung pada suku bunga real. Suku bunga real adalah tingkat bunga nominal setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Itu mencerminkan uang real yang bisnis keluarkan untuk membayar bunga. Jadi selanjutnya yaitu manfaat investasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masa mendatang, menambah aset, menghindari hutang dan potensi penghasilan jangka panjang, lalu menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. Tujuan investasi yang pertama, jaminan bisnis, memperbesar bisnis atau usaha, menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar produksi yang dihasilkan, mengurangi persaingan antara perusahaan yang sejenis, dan mendapatkan pendapatan tetap dalam setiap periode. Bentuk-bentuk investasi yaitu tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, emas, mata uang asing, dan obligasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Hai, setelah menunjukkan ciri-ciri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, sekarang kita akan mempelajari arti dari konsep tingkat kegiatan ekonomi atau keseimbangan perekonomian suatu negara dan mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi serta pendapatan nasional dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Saya, Adelia Maunisa, akan menjelaskan materi mengenai proses penentuan tingkat harga keseimbangan perekonomian menggunakan metode pendekatan aljabar. Metode ini memiliki dua cara, yaitu yang pertama menggunakan persamaan Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah penawaran agregat dan C plus I adalah pengeluaran agregat. Yang kedua yaitu rumus S sama dengan I, di mana S adalah tabungan dan I adalah investasi. Di sini sudah ada contoh soal. Fungsi konsumsi rumah tangga adalah C sama dengan 90 plus 0,75Y, sedangkan fungsi investasi adalah 120. Maka, tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah, untuk rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan C plus I. Y kita turunkan. Untuk nilai C plus I, kita ambil dari soal yang sudah ada di sini. Jadi 90 plus 0,75Y ditambah I-nya 120. Selanjutnya kita kelompokkan variabel-variabel yang sama. Jadi untuk 0,75Y kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga koefisiennya berubah menjadi dari positif menjadi negatif 0,75Y sama dengan 90 ditambah 120. 1Y dikurang 0,75Y adalah 0,25Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 dibagi 0,25. Y adalah 840. Untuk rumus yang kedua yaitu S sama dengan I. Sebelumnya kita perlu mencari nilai S terlebih dahulu. Rumus S atau saving adalah S sama dengan min C0 ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y. S untuk min C0 adalah 90 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0,75Y. Jadi S sama dengan min 90 ditambah 1 dikurang 0,75 adalah 0,25 dikali Y. Jadi hasilnya 0,25Y. Selanjutnya kita kembali ke persamaan awal yaitu S sama dengan I, di mana S sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi. Jadi S sama dengan min 90 ditambah 0,25Y sama dengan I-nya adalah tetap 120. Selanjutnya sama seperti rumus yang di awal tadi, kita kelompokkan variabel-variabel yang sama, yaitu min 90 kita pindah ke sebelah kanan sehingga koefisiennya berubah dari negatif menjadi positif. Jadi 0,25Y sama dengan 120 tambah 90. Selanjutnya 0,25Y sama dengan 210. Y sama dengan 210
dibagi 0,25, Y sama dengan 840. Nah, dari dua perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional pada suatu keseimbangan adalah 840 triliun rupiah. Menggunakan persamaan yang satu atau yang lainnya, hasilnya tetap sama, yaitu 840 triliun rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asratu Syifa Mahira, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut terutama disebabkan karena perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi misalnya akan menambah investasi, dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat C+1 ke atas. Maka keseimbangan pendapatan nasional yang baru akan dicapai dan pendapatan nasional akan bertambah. Pengurangan investasi juga dapat berlaku, dan sekali lagi pengeluaran agregat C+1 akan mengalami perubahan. Kali ini ia akan turun ke bawah dan keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada pendapatan nasional yang lebih rendah. Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu yang terdiri dari 3 atau 4 sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dari keseimbangan yang asal dan seterusnya menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Perubahan pajak, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan ekspor, dan impor adalah beberapa faktor penting lainnya yang menimbulkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan perekonomian. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Terlebih dahulu, dengan menggunakan grafik akan diterangkan berlakunya proses multiplier seterusnya untuk menunjukkan sampai di mana pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat dari perubahan sejumlah pengeluaran agregat. Suatu contoh angka mengenai multiplier akan diterangkan. Suatu gambaran mengenai proses multiplier. Proses multiplier seperti telah diterangkan berlaku sebagai akibat perubahan dalam pembelajaran agregat. Dalam contoh berikut, dimisalkan perubahan itu berjumlah dalam pertambahan investasi sebesar 10 miliar. Uraian di bawah ini menerangkan bagaimana pertambahan tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Peristiwa yang menimbulkan proses multiplier, misalkan para pengusaha meminjam dari bank perdagangan atau bank umum untuk membiayai perluasan kegiatan yang dilakukan dalam berbagai perusahaan yang mereka miliki. Di samping itu, misalkan usaha memperluas kegiatan perusahaan itu adalah berupa penambahan produksi dari tingkat yang dicapai sekarang ke pasar suatu tingkat yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, para pengusaha harus menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja, dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan. Pembelian barang-barang modal yang baru, penggunaan pekerjaan-pekerjaan baru, dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Apabila semua orang yang dipinjam dari bank perdagangan digunakan untuk membiayai kegiatan penambah produksi tersebut, tingkat pendapatan nasional akan bertambah sebanyak jumlah pinjaman itu adalah 10 miliar rupiah dan seluruhnya akan dibelanjakan, maka pendapatan nasional akan bertambah sebesar 10 miliar. Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dalam pendapatan nasional tersebut, maka dengan sendirinya akan bertambah pula, dan bertambah ini akan menimbulkan lagi pertambahan dalam pendapatan nasional. Proses perubahan pendapatan masyarakat, pengeluaran konsumsi, dan selanjutnya pendapatan nasional akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi pertambahan pendapatan dalam masyarakat. Apabila keadaan itu tercapai, para pengusaha tidak akan menambah lagi produksi mereka dan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru akan tercapai. Tingkat pendapatan nasional baru yang telah tercapai mengalami pertambahan kalau dibanding dengan tingkat pendapatan nasional sebelumnya. Pertambahan itu adalah beberapa kali lipat besarnya kalau dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran agregat yang mula-mula sering terjadi. Selanjutnya adalah proses multiplier dalam grafik.
Dalam gambaran tersebut, dimisalkan pada mulanya pengeluaran agregat adalah pada tingkat seperti yang digambarkan oleh AEO sama dengan C plus 1. Dengan demikian, tingkat keseimbangan perekonomian negara dicapai di titik EA dan oleh karenanya pendapatan nasional mencapai YA. Seterusnya, dimisalkan pula bahwa keadaan perekonomian akan semakin menggalakkan ini menyebabkan para pengusaha memutuskan untuk menambah jumlah investasi sebanyak delta I sehingga tingkat investasi bertambah dari 1 menjadi 2. Pertambahan investasi tersebut menaikkan pengeluaran agregat, yaitu sekarang adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi AE1 sama dengan C plus 2. Apabila pengeluaran agregat adalah AE1 plus sama dengan C plus 2, pada pendapatan nasional ia akan berlaku kelebihan pengeluaran agregat, yaitu menjadi EA. Para pengusaha didorong untuk menambah pendapatan nasional menjadi YO. Pada pendapatan nasional ini, seperti dapat dilihat dalam gambar 4.9, pengeluaran agregat dalam perekonomian adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A1. Dengan demikian, pengeluaran agregat pada keadaan itu bermulai E1 dan dapat dilihat bahwa E1 lebih besar dari YO. Keadaan seperti itu berarti bahwa dalam perekonomian terdapat kelebihan permintaan dan oleh karenanya para pengusaha mendapat dorongan lagi untuk menaikkan produksi ke Y1. Karena pada tingkat pendapatan tersebut, Y1 adalah sama dengan tingkat pendapatan nasional yang dicapai atau sama dengan Y1. Tetapi, apabila pendapatan nasional mencapai tingkat tersebut, pengeluaran agregat telah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh titik A2. Berarti, bernilai sebesar E2, dapat dilihat bahwa E2 lebih besar daripada Y1. Pengeluaran agregat yang lebih besar daripada pendapatan nasional tersebut akan menggalakkan para pengusaha lagi untuk menaikkan produksi dan ini akan menimbulkan kenaikan baru dalam pendapatan nasional, yaitu sekarang akan mencapai Y2. Pada tingkat pendapatan nasional ini juga, kelebihan permintaan agregat masih terdapat. Maka masih terdapat insentif untuk menaikkan produksi. Keseimbangan perekonomian negara yang baru hanya akan tercapai apabila tidak terdapat lagi kelebihan permintaan. Dalam masyarakat, keadaan ini tercapai pada titik EB dan pada tingkat keseimbangan itu pendapatan nasional adalah YB. Dengan demikian, pertambahan investasi perusahaan sebesar delta 1 akan menaikkan pendapatan nasional dari YA menjadi YB. Seperti dapat dilihat dalam gambar 4.9, yaitu YA, YB lebih besar dari delta AE sama dengan delta 1. Dan ini berarti bahwa nilai pertambahan pendapatan nasional adalah lebih besar daripada nilai pertambahan pengeluaran agregat yang pada mulanya berlaku. Sampai di mana besarnya dalam pendapatan nasional yang terjadi sebagai akibat daripada kenaikan dalam pengeluaran agregat diterangkan dalam uraian yang berikut. Menentukan besarnya multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misalnya, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multiplier adalah 4. Untuk menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier, akan diperhatikan proses multiplier yang timbul sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam investasi. Dimisalkan pada suatu masa tertentu, dalam perekonomian itu pengusaha menambah jumlah investasi mereka, seperti telah dibahas dalam uraian sebelum ini. Kenaikan investasi itu akan terus-menerus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi kelebihan pengurangan agregat. Keadaan itu akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru. Selanjutnya adalah cara menentukan multiplier. Dalam perekonomian dua sektor, corak dari rangkaian pertambahan pengeluaran, pertambahan pendapatan nasional, dan pertambahan konsumsi yang akan berlangsung ditunjukkan dalam tabel 4.7 dalam gambar itu. Dimisalkan, pada mulanya para pengusaha menambah investasi delta 1 sebesar 20 triliun dan MPC adalah 0,75. Tambahan investasi sebesar 20 triliun pada permulaannya akan menaikkan pendapatan
nasional dan pendapatan rumah tangga sebesar 20 triliun juga. Seterusnya, kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut akan menaikkan konsumsi sebesar MPC dikali delta 1 sama dengan 0,75 atau 20 triliun sama dengan 15 triliun. Dan tabungan sebanyak MPS dikali delta 1 sama dengan 0,25 atau 20 triliun sama dengan 5 triliun. Kenaikan konsumsi ini menimbulkan kenaikan proses multiplier tahap kedua sebanyak 15 triliun tersebut menyebabkan pertambahan pendapatan nasional sebanyak 15 triliun. Seterusnya ini akan menimbulkan kenaikan konsumsi tahap kedua sebanyak delta C sama dengan MPC dikali delta Y sama dengan 0,75 atau 15 triliun sama dengan 11,25 triliun. Dan tabungan sebanyak delta S sama dengan MPS dikali delta Y sama dengan 0,25 atau sama dengan 15 triliun atau sama dengan 3,75 triliun. Perhatikan data pada multiplier tahap kedua, proses pertambahan pendapatan konsumsi dan tabungan ini terus berlangsung sehingga tidak wujud lagi pertambahan pendapatannya. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.